Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Naam, ibu-ibu saum muslimah ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan ya daurah kitab Ushul Iman fi Dha'il Kitab was Sunnah yang ditulis oleh para ulama. Kita sudah membacakan tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah, dan perinciannya yaitu meyakini keesaan Allah dalam perbuatannya atau rububiyah. Kemudian ikhlas beribadah hanya kepadanya atau uluhiyah, dan meyakini seyakin-yakinnya tentang asma wa sifat. Naam, kita lanjutkan, silakan ditampilkan ya, yaitu tentang dalil-dalil dari tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa dia adalah ifradullahu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam peribadahan kita. Artinya wajib kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang dalil-dalilnya ya, dalil-dalil tentang kewajiban beriman kepada Allah dalam uluhiyahnya. Naam, halaman berikutnya ya. Naam, ini dia. Taib. Qalu hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dha'il Kitab was Sunnah. Berkata para ulama yang semoga Allah menjaga mereka semua dalam kitab mereka, yaitu Usulul Iman sesuai cahaya Al-Quran dan Sunnah. Al-Mabhatul Awwal, yaitu perincian dari Tauhid Uluhiyah. Adillatuhu, dalil-dalilnya, wa bayanu ahammiyatu, dan penjelasan betapa pentingnya tauhid ini atau urgensinya ya. Jadi sesuai dengan nama kitabnya. Jadi kitab ini adalah usul iman sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka wajib ya kita harus mengetahui dalil-dalilnya, dan ini adalah dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita beriman itu karena ini loh, karena firman Allah seperti ini, karena sabda Rasulullah SAW seperti ini, dan dijelaskan para ulama makna dari ayat tersebut dan juga sabda tafsir dari sabda Nabi SAW tersebut. Nah, adapun dalil-dalil ya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah ini, mereka mengatakan laqad tadafarat an-nusus wa tadaharat al-adillatu ala wujubi ifradillah bil uluhiyah wa tanawwa'at fil dalalatiha ala dzalik. Kata para ulama ya bahwasanya banyak sekali nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, atau disebut dengan tauhid uluhiyah ya. Dan saking banyaknya, ya ini menunjukkan betapa agungnya tauhid ini. Jadi ada bentuk-bentuk atau jenis-jenis pendalilannya. Jadi macam-macam pendalilannya. Yang pertama, taratan bil amri bihi. Terkadang dalilnya dengan perintah. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata para ulama, satu-satunya ayat ya yang sighahnya atau bentuk panggilannya dengan manusia dan menyuruh ibadah ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 ini. Allah memanggil manusia. Ya, biasanya ayat-ayat ya ayuhan nas itu ayat-ayat makkiyah atau surat-surat makkiyah
yang menyuruh manusia beriman biasanya. Adapun ibadah spesifiknya itu biasanya ayat-ayat madaniyah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ini secara umum Allah panggil manusia untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu perintahnya tidak hanya untuk orang beriman, tapi semua makhluk, semua manusia wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi ini perintah semua makhluk ya, untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Dan ini juga kata para ulama perintah pertama dalam Al-Quran. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu belum ada perintah. Masuk ke Al-Baqarah pun belum ada perintah. Hanya kabar dari Allah, berita tentang orang bertakwa, orang kafir, orang munafik. Kemudian ayat 21-nya baru Allah perintahkan. Dan perintah pertama dalam Al-Quran disuruh ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam surah An-Nisa dan Al-Isra dan banyak ayat yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi bentuk pertama, tauhid uluhiyah itu dalilnya datang dengan bentuk perintah. Jadi perintah langsung dari siapa? Allahu Rabbul Alamin. Jadi yang nyuruh kita ibadah itu bukan ustadz, bukan Nabi SAW, bukan ulama, bukan orang tua, bukan guru, bukan lingkungan, bukan. Yang nyuruh kita ibadah pencipta kita. Yang menciptakan langit dan bumi ini, nyuruh kita ibadah, nyuruh ibu-ibu ibadah, nyuruh kita ibadah, nyuruh anak-anak kita ibadah. Jadi yang nyuruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa taratan bibayani annahul asas liwujudil khaliqa wal maqsudi min ijadi istaqalain. Terkadang bentuk dalilnya dia menjelaskan inilah asas atau pondasi adanya alam semesta dan tujuan diciptakan manusia dan jin. Allah berfirman, ya, Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah diciptakan, aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah hanya kepadaku saja, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah ini ya. Kemudian wa taratan bibayani annahul maqsud min bi'tsati rusul. Terkadang bentuk dalilnya yang ketiga itu Allah sebutkan tentang tujuan diutusnya Rasul. Jadi kenapa Allah utus para nabi dan Rasul? Supaya menegakkan tauhid uluhiyah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan Allah sungguh telah mengutus setiap umat seorang Rasul. Untuk apa? Supaya umat itu hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi semua taghut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum seorang rasul pun kecuali kami wahyukan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, beribadahlah hanya kepadaku. Kemudian yang keempat, terkadang wataratan dibayani annahul maqsudu min inzalil kutubil ilahiyah. Bentuk dalilnya tauhid uluhiyah ini adalah tujuan dari diturunkan kitab-kitab. Kenapa Allah turunkan kitab-kitab ini? Kenapa kita harus membaca Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, mempelajarinya, mengajarkannya? Supaya kita bertauhid uluhiyah. Supaya kita itu hidup ini hanya menyembah Allah. Ikhlas beribadahnya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 2, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Allah menurunkan malaikat birruh min amrihi, dengan ruh dari utusannya, yaitu membawa Alkitab, Al-Quran, wahyu dari Allah, ala man yasha'u min ibadi. Allah berikan kepada hamba Allah yang Allah kehendaki, ya, para nabi dan rasul. Untuk apa Allah turunkan kitab ini, wahyu ini? An anziru, supaya rasul-rasul itu memberi peringatan dengan kitab itu, annahu la ilaha illa ana fattaqun, yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah, bertakwalah, takutlah kepadaku, saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wa taratan bibayani azimi thawabi ahlihi wa ma a'adda lahu min ujurin azimatin wa ni'amin karimatin fid dunya wal akhirah. Terkadang bentuk dalilnya ya, tentang tauhid uluhiyah ini, Allah menjelaskan pahala yang besar bagi orang yang mengamalkannya. Dan Allah sudah mempersiapkan untuk mereka balasan-balasan ya, yang besar, nikmat-nikmat yang sangat mulia, baik dunia dan akhirat. Jadi subhanallah, orang yang mengamalkan tauhid uluhiyah ini, ja'alanallahu wa iyyakum ya minal muwahhidin, semoga Allah menjadikan kita semua, saya dan ibu-ibu semua yang mendengar dan semuanya, semoga Allah menjadikan kita orang yang bertauhid, yang ikhlas hanya beribadah kepada Allah, dan kita diwafatkan dalam keadaan bertauhid sehingga kita mendapatkan
kenikmatan ini, mendapatkan balasan ini dan kemuliaan yang Allah telah janjikan. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, termasuk uluhiyah ya dalamnya, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan, karena perusak uluhiyah itu kesyirikan. Mereka lah akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Kemudian yang keenam, yang terakhir mungkin ini ya, wa taratan bitahdhiri min diddihi. Terkadang bentuk dalilnya Allah menyebutkan, memperingatkan bahaya syirik. Jadi tauhid uluhiyah ini menghancurkan semua kesyirikan. Makanya semua agama yang dianut oleh manusia itu semuanya marah kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada agama tauhid ini ya. Orang-orang yang hatinya bergantung kepada keris, kepada kuburan, kepada penghuni kubur, wali-wali, ya mereka marah dengan ahlus sunnah, dengan salafiyah, dengan orang yang berusaha mengikuti arahnya beribadah kepada Allah. Nggak boleh mendatangi kuburan, nggak boleh meyakini keris, nggak boleh meyakini. Marah mereka semua. Kenapa kita mendakwakan ini? Kenapa para ulama sangat kekeh gitu, teguh mendakwakan ini sampai diwafatkan Allah. Bahkan kitab tentang tauhid ini diulang terus ya. Waktu saya datang itu, yang mengajarkan kitab tauhid kurang lebih ada 4 atau 5 ulama di bangku yang berbeda. Kitabnya sama, kitab tauhid. Padahal di SMP juga diajarin ini. Di SMA diajarin lagi, di kuliah diajarin lagi. Di kajian rutin diajarin, di daurah pekanan, bulanan, tahunan diajari kitab tauhid. Ya, waktu itu saya ikuti daurah di Masjid Uhud, Masjid Syuhada tentang kitab tauhid itu, tentang pokok-pokok keimanan juga diajarin lagi, terus dipelajari terus. Untuk apa? Ya untuk supaya tauhid uluhiyah kita kuat, tauhid asma wa sifat kita benar, kemudian tauhid rububiyah kita pun semakin kuat gitu, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daurah itu ya seperti ini. Kita mulai dari habis subuh sampai jam 10. Istirahat sebentar sampai zuhur. Habis asar mulai lagi sampai maghrib. Habis maghrib mulai lagi sampai isya. Habis isya mulai lagi sampai jam 10 malam. Istirahat, datang lagi subuh. Tiap hari itu ya, sampai 4 hari baru selesai kitab tersebut. Naam, semoga Allah mudahkan kita memahami tauhid ini. Naam, itu adalah bentuk-bentuk dalilnya. Naam, kita bacakan sedikit dalilnya. Tadi yang keenam, ya, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah, siapa saja yang mempersekutukan Allah dalam uluhiyah ya, atau rububiyah dan asma wa sifat sama. Cuma ditekankan memang dalam peribadan kepada selain Allah. Faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh diharamkan baginya surga. Diharamkan artinya ditolak, ditahan. Tidak boleh dia masuk ke dalam surganya Allah. Enggak akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, ini ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini tentang orang-orang Nasara yang menyembah Isa, putra Maryam. Allah berfirman di awal ayat ini, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Qala al masihu, padahal Nabi Isa berdakwah, ya Bani Israel, kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah saja, Rabbi wa rabbukum, ya, yaitu dia Tuhanku dan Tuhan kalian. Naam. Allah berfirman, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu jadikan Tuhan selain Allah, fatul fi jahannam malumam madhura, kamu nanti masuk ke dalam neraka kalau kamu jadikan Tuhan selain Allah secara terhina dan terusir. Naam. Ila ghairi dzalika min anwa'il adillah mustamila ala takriri tauhid wa da'wati ilahi wa tanwihi bi fadlihi wa bayani thawabi ahlihi wa idhami khuturati mukhalafati. Naam. Kita lanjutkan hadis tentang dalil-dalil tauhid uluhiyah. Selanjutnya as-sunnah an-nabawiyah. Kadzalik, begitu juga sunnah nabawiyah. Demikian ya. Mali'atun bil adillati ala hadha tauhid wa ahammiyatih. Juga dipenuhi dengan dalil-dalil yang menunjukkan tauhid uluhiyah ini dan urgensinya. Di antaranya, yang pertama, marwahul Bukhari fi sahihi an Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia berkata,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz," kata Rasulullah SAW, "atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahu enggak kamu apa hak Allah atas hambanya? Qala wallahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi menjawab, ya sallallahu alaihi wasallam, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hambanya, hendaklah hambanya hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, syai'ah. Atadri ma haqquhum alaihi. Kalau mereka melaksanakan tauhid uluhiyah ini, ya, beribadahnya kepada Allah, apa yang akan Allah berikan? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, qala an la yu'adzibahum. Kata Rasulullah SAW, ya, Mu'adz mengatakan hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Nabi menjawab, Allah tidak akan mengazab mereka. Begitu juga hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi mengutus Mu'adz menuju negeri Yaman. Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Innaka taqaddama ala qaumin min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, nanti engkau akan mendatangi kaum yang di sana banyak ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Maka hendaklah dakwah pertamamu hendaklah menyeru kepada keesaan Allah, menyuruh tauhid uluhiyah, menyuruh mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fa idza arafu dzalika, kalau mereka sudah mengenal ini dan meyakininya dan mengamalkannya, fa akhbirhum, baru kabarkan kepada mereka tentang cara beribadah kepada Allah seperti apa. Annallaha farrada alaihim khamsa salawat. Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu. Al-hadis rawal Bukhari. Begitu juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man laqiyallah atau man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Siapa yang meninggal dan meninggalnya dalam keadaan musyrik, menyeru selain Allah, dipastikan dia masuk neraka. Rawal Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an. Siapa yang bertemu dengan Allah, meninggal, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dakhalal jannah, Allah jamin dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, tapi sebaliknya siapa yang meninggal dan dia mempersekutukan Allah, dakhalan nar, dia masuk neraka. Rawahu Muslim. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun, kata para ulama, hadis tentang bab ini banyak banget ya. Taib, selanjutnya al-matlab tsani, perincian tentang tauhid uluhiyah yang kedua, bayanu ahammiyatuhu wa annahu asasu da'watur rasul. Asasu da'watir rasul, ya. Urgensinya, dan dia adalah pondasinya dakwah para nabi dan rasul, ya. Asas dakwah para nabi dan rasul yaitu tauhid uluhiyah ini, ya. Qalu, mereka para ulama mengatakan, la raiba anna tauhidal uluhiyah huwa a'zamul usuli 'alal itlaq wa akmaluha wa afdaluha wa alzamuha li salahil insaniyah. Tidak diragukan bahwasanya tauhid uluhiyah merupakan usul yang paling agung secara mutlak, ya, paling sempurna, paling mulia, dan paling kuat untuk memperbaiki kehidupan manusia. Wa huwa alladzi khalaqallahu al-jinna wal insa li ajli wa khalaqal makhluqati wasyara'a syara'a li qiyamih wa bi wujudihi yakunis shalah wa bi faqdihi yakunis syarr wal fasad. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin untuk ini, menegakkan uluhiyah. Allah menciptakan alam semesta juga untuk menegakkan uluhiyah. Allah mensyariatkan syariat untuk menegakkan uluhiyah. Dengan adanya tauhid uluhiyah akan tersebarlah kebaikan, kesejahteraan, dan hilangnya tauhid uluhiyah atau tidak diamalkan atau tersebarnya kesyirikan akan menyebabkan kerusakan dan keburukan. Walidza kana hadza tauhid zubdatu da'wati rusul. Karena itu tauhid ini intisari dakwah para nabi dan rasul. Wa ghayati risalatihim wa asasi da'watihim. Ya, tujuan risalah dan pondasi dakwah mereka. Allah berfirman, ya, An-Nahl ayat 36, Al-Anbiya ayat 25 yang sudah kita bacakan di atas sebelumnya, ya, bahwa Allah utus setiap umat seorang rasul hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, wa qad dalal Qur'anul Karim fi mawatina 'adidatin anna tauhidal uluhiyah wa miftahu da'wati rasul. Al-Qur'an menunjukkan, ya, di tempat yang banyak, artinya banyak dalil-dalil di Al-Qur'an bahwa tauhid uluhiyah inilah kunci dakwah rasul. Wa anna kulla rasulin, ya,
yab'atsuhu Allahu yakuna awwala ma yad'u qaumahu ilaihi tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu. Dan bahwa semua rasul yang Allah utus, ya, mereka wajib pertama kali dakwah nyuruh ngapain? Ya. Jadi para nabi dan rasul ketika Allah suruh untuk berdakwah nyuruh ngapain? Apa nyuruh manusia berakhlak baik, berbuat baiklah kamu? Apa nyuruh manusia puasa? Apa nyuruh manusia zakat, infak? Tidak. Pertama kali mereka harus dakwakan tentang tauhid dulu. Tentang ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Tentang beriman, cara beriman yang benar kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Karena kalau hatinya masih dikotori dengan kesyirikan, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baiknya sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kufur setelah keimanan akan hapus semua amalnya dan di akhirat dia akan masuk dia akan termasuk orang yang rugi, ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, amalmu akan Allah hapus, jadi percuma. Makanya dakwah para nabi dan rasul semuanya menyerukan kepada tauhid, ya. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya surah Al-A'raf, ya. Kalau kita perhatikan dari ayat 65, ayat 73, ayat 85 dan juga ayat-ayat yang menceritakan dakwah-dakwah mereka, mereka semua mengajak, apa kata Allah? Qala ya qaumi, ya, para rasul itu mengatakan, wahai kaumku, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu Allah ceritakan tentang kaum Ad, Nabi Hud, kaum Saleh, kaum Samud, ya. Kemudian kaum Syuaib, kaum Madian, ya, yaitu Nabi Syuaib. Naam, jadi pentingnya dakwah Nabi dan Rasul, pentingnya tauhid uluhiyah ini karena dia adalah dakwanya, intisarinya, pondasinya, usul dakwanya para Nabi dan Rasul. Kemudian yang ketiga, bayanu annahu, penjelasan tentang annahu mihwarul husumati bainar rusuli wa umamihim, tentang perselisihan, ya, pusat atau sebab perselisihan antara Rasul dan umatnya itu karena apa? Karena ini, ya. Nabi SAW itu tidak berselisih dengan orang musyrik dalam masalah nasab, dalam masalah kebaikan, dalam masalah perdagangan. Enggak, mereka meyakini Nabi Al-Amin. Dalam masalah perdagangan, dalam masalah keluarga, dalam masalah berbaik kepada tetangga, dalam masalah yang lainnya, mereka mempercayai Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menitipkan hartanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi hijrah, Nabi harus menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy. Subhanallah. Jadi mereka benci kepada Nabi dalam masalah tauhid uluhiyah. Tapi dalam masalah amanah mereka senang. Jadi mereka tetap nitipin hartanya kepada Nabi karena mereka yakin Nabi ini amanah. Jadi ya dalam masalah harta sih saya nggak benci, saya senang, saya amanah, saya percaya. Tapi kalau masalah akidah kami membenci. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan hanya satu. Aneh kata mereka, ya. Jadi qalu, kata para ulama, taqaddama anna tauhid al-ibadah wa miftatihu da'wati rusul jami'uhum fama min rasulin ba'athahu Allah illa wa kana awwalu ma yad'u qaumahu ilaihi wa tauhidullah. Naam, kita sudah sebutkan kata para ulama bahwa kunci dakwah Nabi yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Walidah kanatil khusumati bainal anbiya'i wa aqwamihim, karena itu kata para ulama, permusuhan yang terjadi antara nabi dan kaumnya fi dzalika, dalam masalah tauhid uluhiyah ini. Fal anbiya'u yad'unahum ila tauhidillah wal ikhlasil ibadati lahu. Nabi menyuruh mereka hanya mengesahkan Allah, menyembah Tuhan yang satu. Wal aqwamu yusirruna alal baqa'i ala syirki. Tapi kaumnya tetap mereka kekeh dengan Tuhan yang banyak itu. Mereka pengennya bercerai-berai Tuhan. Padahal Nabi nyuruh persatuan Tuhan, hanya menyembah Allah agar manusia bersatu, agar manusia bersama-sama. Tapi mereka nggak mau, ya, tetap mengikuti peribadahan nenek moyang mereka, melakukan kesyirikan, ibadatil ausan, illa man hadahullahu min, kecuali yang Allah berikan hidayah sedikit di antara mereka. Contohnya kaum Nabi Nuh, ya. Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh.
Apa kata mereka? Waqalu. Pemimpin-pemimpinnya bilang, la tadarunna alihatakum. Kalian jangan tinggalin Tuhan-Tuhan kalian. Jangan ikutin Nuh maksudnya. Nuh kan nyuruh hanya menyembah Allah saja. Ya, anibudullah wa anibudullah wa ati anibudullah anibudullah, kalian hanya beribadah kepada Allah saja, ya. Ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Mereka enggak mau. Kata mereka, ikuti tuhan-tuhan kalian. Siapa tuhan-tuhan mereka? Di antaranya ini, wala tadaruna waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Jangan juga tinggalin ini Yaghus, Ya'uq, Suwa dan Nasr. Ini Tuhan kita. Waqad adallu katsira, mereka telah tersesat dengan kesesatan yang banyak, menyesatkan orang banyak. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Kemudian juga tentang kaum Hud. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 22. Ketika Nabi Hud menyerukan, ya, Nabi Hud kepada mereka menyerukan anibudullah, ya, beribadahlah kalian saja kepada Allah saja. La ilaha illa huwa, tidak ada yang ilah disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzabu yaumin azim. Kata Nabi Hud, aku takut nanti kalian diazab di hari yang besar. Apa kata mereka? Qalu, mereka menentang Nabi Hud. Ajitana lita'fikana an alihatana. Hei Hud, apa engkau datang kepada kami ingin mengejek Tuhan-Tuhan kami? Lalu mereka menantang, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Hei Hud, kalau memang tauhid yang kau ajarkan ini kebenaran, Tuhanmu itu benar hanya esa, engkau tidak beriman kepada Tuhan-Tuhan kami, datangkan azab itu kepada kami. Akhirnya mereka pun ditimpa azab akibat kesombongan mereka, ya. Kemudian begitu juga kaum Saleh, di surat Hud ayat ke-62. Wa qala an qaumi Saleh alaihi salam. Qalu, mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, kata mereka. Qad kunta fina marjuan qabla hada. Dulu waktu kamu belum nyuruh kami bertauhid, kamu itu orang yang kami harapkan. Jadi Nabi Saleh itu sebelum diutus menjadi nabi dan rasul untuk mendakwakan tauhid, Nabi Saleh ini harapan mereka sebagai pemimpin mereka. Ya seperti Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat bangga dan mengharapkan lah, ya. Putra bangsa lah kalau sekarang. Wah, ini putra bangsa yang diharapkan. Tapi atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Tiba-tiba engkau melarang kami untuk menyembah Tuhan-Tuhan orang tua kami. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Kami sangat ragu dengan tauhid yang engkau bawakan ini. Jadi mereka mengingkari Nabi Hud alaihi salam. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat dalil selanjutnya tentang orang-orang Quraisy, ya, di dalam surat Shad ayat 4 sampai ayat 7. Ini jelas banget, ya. Allah berbicara tentang orang-orang Quraisy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan, wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka merasa heran, kaget gitu. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memberi peringatan keras kepada mereka tentang kesyirikan mereka. Padahal dulu mereka sangat senang, sangat cinta. Bahkan mereka sangat berharap Nabi menjadi pemimpin yang adil, ya. Pemimpin Quraisy. Karena Nabi kan keturunan pemimpin, keturunan Hashim. Hashim adalah pemimpin Quraisy. Abdul Muttalib pemimpin Quraisy. Abu Thalib pemimpin Quraisy. Nabi SAW calon pemimpin. Tapi tiba-tiba menyuruh mereka bertauhid, meninggalkan berhala-berhala. Mereka heran. Waqalal kafirun, mereka pun mengatakan, hada sahirun kadzab. Ini Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, kata mereka penyihir. Lihat, dia menyihir banyak orang, kadzab, dia juga pembohong. Ya, jadi mereka tipu manusia, mereka fitnah, mereka tuduh Nabi dengan tuduhan yang keji. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sangat aneh, kata mereka. Kok Tuhan cuma satu? Menurut mereka, ya. Wantalaqal mala'u minhum. Lalu akhirnya pemimpin-pemimpin mereka, ya, Abu Jahal dan yang lainnya pun menyeru kepada pengikut-pengikutnya, ya. Animsyu, tetaplah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Wasbiru, sabarlah kalian. Jadi mereka juga sabar menyembah Tuhan mereka, sabar dalam kesesatan. Kenapa kita nggak sabar dalam ketauhidan, gitu kan?
Jadi masa aneh orang yang sesat sabar dengan kezolimannya, kenapa orang yang beriman tidak sabar dengan keimanannya? Inna hadza la syai'un yurad, kata mereka, inilah yang diingini oleh Tuhan-Tuhan itu, yaitu kita tetap menyembah mereka. Ma sami'na bi hadza fi millatil akhirah, kami nggak pernah mendengar tentang tauhid ini dari agama yang terakhir ya. Mereka dengar juga tentang Nasrani, Yahudi, tapi Nasrani dan Yahudi menyembah selain Allah juga, menyembah Isa alaihissalam, menyembah Uzair, yang menyembah nabi-nabi dan rasul, mereka menyembah kuburan-kuburan. Jadi tiba-tiba Nabi membawa tauhid hanya menyembah Allah, mereka merasa aneh. In hada illah ikhtilaq, kata mereka, ini sesuatu yang baru yang dibuat-buat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dalil tentang ini banyak ya, di antaranya surat Al-Furqan 4144 ya. Naam. Taib. Qalu, mereka para ulama mengatakannya. Fahadhihin nusus, dalil-dalil ini, wa ma jaa fi ma'naha, dan apa yang datang secara makna, tadullu awdaha dalalati annal mu'tarika wal khusumat, annal mu'tarika wal khusumata bainal anbiya'i wa aqwamihim, menunjukkan dengan jelas sejelas-jelasnya bahwa peperangan, permusuhan di antara nabi-nabi dan kaumnya tentang apa? Apakah tentang keuangan? Apakah tentang politik? Apakah tentang kekuasaan? Lah, bukan. Tapi tentang tauhid. Ya. Wa inna makana haula tauhidil ibadah wa da'wati ila ikhlasid dini lillah. Jadi kita bisa lihat kaum muslimin dengan orang-orang kafir, perselisihan mereka tentang apa? Tentang tauhid ini. Ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah kebanyakan ya tentang ini, tentang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita hanya beriman kepada Allah, Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi SAW. Para ulama yang menyampaikannya, mereka beriman kepada pemikiran, ya, mereka percaya kepada mimpi-mimpi, mereka percaya kepada apa itu khurafat-khurafat. Akhirnya terjadi perselisihan. Waqad tsabata fis sahih, telah datang di dalam sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas, ini hadis Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali. Lihat, Nabi mengatakan akan terus terjadi peperangan ya, antara aku dan orang-orang musyrik sampai mereka bertauhid. Ya. Wa yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan salat. Nah, ini bentuk cara ibadahnya mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat pada harta. Fa'idha fa'alu dhalika, kalau mereka melakukan ini, yaitu bertauhid, salat dan zakat, dan syariat yang lainnya tentunya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga harta dan darah mereka. Artinya mereka orang yang ahlul kiblah, yang dijaga darah dan harta, nggak boleh dizolimi. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya kalau mereka mengambil harta orang lain, ya harus dihukum ya. Membunuh orang lain harus dihukum darahnya dan seterusnya. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan amalan mereka nanti kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga di dalam sahih Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dima wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah ya. Naam. Nah, jadi ini adalah dalil-dalil tauhid uluhiyah, urgensinya dan sebab peperangan permusuhan antara Nabi dan kaumnya. Taib. Kemudian bab selanjutnya, qalu, para ulama mengatakan wujubu ifradillahi bil ibadah wa tahtahu matalib. Wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Kenapa para ulama membahas bab ini? Karena tauhid uluhiyah itu disebut tauhid ibadah. Karena dia tauhid ibadah, maka harus dijelaskan apa itu ibadah. Apa rukunnya, apa sebab diterimanya, kemudian jenis-jenis ibadahnya apa. Maka para ulama di sini akan menjelaskan itu. Makna ibadah, usulnya atau rukunnya, kemudian sebab diterimanya, dan juga jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ya. Taib. Qalu, mereka mengatakan al-matlabul awal ma'nal ibadati wal usulu allati tubna 'alaiha. Makna ibadah dan rukunnya ya. Al-ibadah, apa sih ibadah itu? Fil lughah, secara bahasa, ad-dullu wal khudu.
Ya, ibadah itu secara bahasa artinya menundukkan diri dan menghinakan diri. Jadi ibadah itu ketundukan dan kehinaan diri, menghinakan diri. Makanya nggak boleh kita menghinakan diri kita dengan kecintaan, dengan ketundukan, kecuali hanya kepada Allah. Ya. Yuqalu ba'irun mu'abbad, ay muzallal. Dikatakan unta yang mu'abbad, maksudnya yang sudah dijinakkan, ditundukkan. Makanya unta nurut aja sama Tuhan. Wa tariqu mu'abbad, atau jalan yang di mu'abbad, maksudnya apa? Idza kana mudallalan qad wata'athul aqdam. Atau jalan mu'abbad itu apabila dia sudah bisa diinjek dan kaki-kaki itu menginjak tempat itu, maka disebut tariq mu'abbad. Ya. Jadi ibadah itu secara bahasa artinya tunduk, patuh, dijinakkan, ditundukkan, ya, menghinakan diri. Wa syar'an, atabut secara istilah syariat. Qalu, mereka mengatakan, apa ibadah itu? Hiya ismun jami'un, dia adalah salah satu nama yang menggabungkan likulli ma yuhibbullahu wa yarda, untuk segala sesuatu apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali wal a'mali az-zahirati wal batina, baik itu dalam bentuk ucapan atau amalan, baik secara zahir atau secara batin. Jadi ibadah itu kata para ulama adalah satu nama, ya, yang dilakukan baik ucapan atau perbuatan yang itu dicintai Allah dan diridhoi. Ingat, enggak hanya dicintai tapi diridhoi Allah. Bisa jadi orang beribadah, ibadah tersebut dicintai Allah, seperti zikir misalkan. Subhanallah, Allah mencintai. Ahabul kalami ilallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Rasulullah SAW, kalimat yang paling Allah cintai itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ini dia bikin-bikin cara sendiri. Misalkan dia sambil geleng pala ke kanan subhanallah 10.000 kali, geleng pala ke kiri Allahu Akbar 10.000 kali setiap malam Jumat misal. Subhanallah, 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 subhanallah. Apakah ini diridhoi Allah? Enggak, ya. Kalimatnya dicintai Allah tapi enggak diridhoi. Kenapa? Karena dia beribadah tidak dengan syaratnya, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Taib. Wa sayati ma yudahu dzalika 'inda dzikri ba'di anwa'il ibadah. Nanti akan disebutkan jenis-jenis ibadah ucapan, ibadah perbuatan, ibadah hati, ibadah badan, ya. Wahya tubna ala thalathati arkan. Rukunnya ada 3. Ingat nih ibu-ibu ya, rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah ada berapa? 3. Harus diingat ini. Yang pertama, dan ini para ulama yang menyebutkan, ya, wahya tubna ala thalathati arkan. Al-awwalu kamalul hubbi bil ma'budi subhanahu. Kesempurnaan cinta. Jadi kesempurnaan cinta itu bukan ke lawan jenis, ya, bukan ke suami atau istri, ya. Kesempurnaan cinta itu kepada siapa? Allah dalam ibadah kita. Ini rukun ibadah yang pertama. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, Al-Baqarah 165. Dan orang-orang beriman sangat mencintai Allah. Yang kedua, kamalur roja. Rukun yang kedua, kesempurnaan harapan. Puncak harapan. Allah berfirman, wa yarjuna rahmata. Mereka sangat mengharapkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah yang sangat luas. Jadi dalam ibadah itu harus ada harapan. Enggak kosong gitu. Enggak ada ibadah cuman ikut-ikutan. Orang yang cuman ikut-ikutan miskin, kasihan gitu. Kasihan banget ya, ibadah cuman ikut-ikutan orang. Kita ibadah ini mengorbankan badan kita, mengorbankan hati, mengorbankan jiwa, mengorbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan balasan dari Allah, ya. Dan boleh kita berharap tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diwajibkan kita berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga, kamalul khauf. Kesempurnaan dalam rasa takut minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Takut ditinggalkan Allah, takut diazab Allah, takut tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dilupakan Allah atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka sangat takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 rukun ini, kata para ulama, wa qad jama'a Allah Subhanahu baina hadhil arkan
baina hadhil arkani thalatha al-azimati fi Fatihatil Kitab. 3 rukun ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jadi ingat ibu-ibu ya, rukun ibadah, rukun itu apa sih? Tiang supaya tegak ibadah kita, supaya ibadah kita itu disebut ibadah. Itu harus ada cinta, harus ada khauf, harus ada roja. Dan 3 ini, cinta, roja, dan khauf itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb alam semesta. Yang dipuji, yang dicintai. Gak mungkin orang memuji musuhnya gitu. Mustahil ya. Atau memuji yang biasa-biasa aja. Dia akan memuji yang sempurna, dia akan memuji yang dia cintai. Maka orang beriman dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka alhamdulillah rabbil alamin ini menunjukkan cinta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang, yang maha luas kasih sayang rahmatnya, dialah yang pantas untuk diharapkan. Orang yang sayang, orang yang kita minta tolong bantuan. Kita kalau lagi sulit, kita datang orang yang peduli sama kita atau orang yang nggak peduli. Kalaupun kita memaksakan diri meminta bantuan kepada orang yang nggak peduli, itu udah terpaksa banget. Nah, kita udah yakin ada yang nggak akan nolong. Tapi pasti kita cari orang yang peduli sama kita. Siapa mereka? Biasanya orang tua, kakak, adik, ya, atau sahabat-sahabat yang dekat yang memang care sama kita. Dan siapa yang paling peduli kepada kita daripada Allah SWT? Nggak ada. Yang maha sempurna kepeduliannya dan kasih sayang. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim, di dalamnya ada roja, harapan. Malik Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Yang mengadili semua perbuatan kita, dialah yang pantas untuk ditakuti. Bukankah kita kalau disidak oleh atasan kita takut? Terdakwa, tergugat, apa sebelum terdakwa itu? Apa namanya? Kalau orang tersangka, ya sebelum didakwa oleh hakim, dia sangat takut sama hakim. Dia diadili, dia membela diri, dia berusaha, dia takutnya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala, Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling bijaksana, yang paling adil, yang paling keras siksanya, yang paling terperinci perhitungannya, ya. Innallaha sari'ul hisab. Perhitungan Allah sangat cepat dan sangat terperinci. Maka dialah yang layak ditakuti. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita mencintai Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kita berharap hanya kepada Allah. Malik Yaumiddin, kita hanya takut kepada Allah. Baru setelah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ibadah. A'buduka ya Rabb, aku beribadah kepadamu ya Rabb. Bihadihi thalatha, dengan 3 ayat ini. Bimahabbatika, dengan mencintaimu. Allati dalla 'alaiha alhamdulillahirabbil alamin, yang ditunjukkan pada ayat alhamdulillahirabbil alamin. Wa rojaika, dan aku beribadah dengan berharap hanya kepadamu, yang Allah sebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Wa khaufika, dan aku beribadah hanya takut kepadamu, yang Allah sebutkan Malik Yaumiddin. Ya, jadi 3 rukun ibadah, cinta, harap, dan takut ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian para ulama menyebutkan wal ibadatu la tuqbalu illa bisyartain. La taqbalu illa bisyartain. Ibadah enggak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Kalau tadi rukunnya supaya ibadahnya tegak, kalau ini diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ikhlasu fi halil ma'bud. Harus ikhlas, ya. Fa innallaha la yaqbalu minal amali illa al-khalis liwajhi subhanahu. Karena Allah enggak akan menerima ibadah kecuali orang yang ikhlas. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah perintahkan kecuali hanya beribadah kepada dengan ikhlas. Baginya agama tersebut. Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis, bukankah milik Allah agama yang khalis, yang murni ini dari kesyirikan, ya, agama yang khalis, yang bersih dari kesyirikan. Allah berfirman, kulillah a'budu mukhlishan lahuddin. Katakan, Allah, hanya kepada Allah aku ibadah dengan mengikhlaskan bagiku agama tersebut. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha la yaqbalu minal amali illa al-muwafiq li hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak akan menerima amal kecuali orang yang sesuai amalnya dengan hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7,
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambil. Apa yang dia larang, tinggalkan. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabbmu, mereka belum disebut beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikan engkau menghakimi perselisihan yang terjadi antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa berat dalam hati mereka atas apa yang telah engkau tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan dirinya dengan sebenar-benar penyerahan diri. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengada-adakan, membuat perkara yang baru dalam urusan kami, maksudnya urusan agama, ya, bukan urusan dunia mah antum a'lamu bi umuri dunyakum, atau kama qala Rasulullah SAW, kalian lebih tahu urusan dunia kalian, tapi masalah agama Nabi yang paling mengetahui dan Nabi yang harus kita contohi. Bahwa raddun, kata Nabi, kalau dia bikin-bikin sendiri, Allah menolak amalan tersebut, ay mardudun alaihi. Fala ibrata bil amali ma lam yakun khalisan lillahi sawaban ala sunnati Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima amal tersebut, ya, percuma amal yang tidak ikhlas atau yang tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in, ya, mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ketika menafsirkan surah Al-Mulk ayat kedua, Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa amalnya yang paling terbaik. Maka beliau mengatakan, amalan yang terbaik itu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai. Lalu dikatakan, ya Aba Ali, wahai Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling sesuai? Beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Karena amal itu kalau dia ikhlas tapi enggak sesuai dengan sunnah, enggak akan diterima. Ya, wa innal amal idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga sebaliknya, kalau amalnya sesuai sunnah tapi enggak ikhlas, enggak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu benar-benar ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Wal khalis, yang dimaksud ikhlas makana lillah, dia beramal karena Allah. Was shawab, yang sesuai maksudnya makana ala sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan dua ini, ya, al-ikhlas dan mutaba'ah, digabungkan dalam satu ayat surat Al-Kahfi ayat 110, ya, Al-Kahfi ayat-ayat terakhir itu, ya. Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin bertemu kepada Allah, siapa yang pengen bertemu kepada Allah, maksudnya bertemu Allah dalam keridhoannya, siapa yang ingin melihat wajah Allah di surganya, kita kan pengen, saya pengen, ibu-ibu pasti semua pengen. Nggak ada yang nggak mau bertemu Allah. Kita ingin bertemu Allah. Maka supaya kita bertemu, mendapatkan keridhoannya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal amalan yang saleh, amalan yang baik. Baik menurut siapa? Sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan kemudian amal itu selain sesuai dengan petunjuk Nabi, jangan dia mempersekutukan dalam ibadahnya kepada selain Allah seseorang pun, ya. Jadi rukun ibadah ada 3 tadi, mahabbah, roja, dan khauf, ada pada surat Al-Fatihah. Diterimanya amal ibadah itu tergabung dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian selanjutnya para ulama menyebutkan zakara ba'du anwa'il ibadah, menyebutkan jenis-jenis ibadah, ya. Qalu, mereka mengatakan, wal ibadatu anwa'uha katsiratun. Ibadah itu jenisnya banyak banget. Faqulu amalin salihin yuhibbullah wa yardah, qauli au fi'li dhahir au batin, fahuwa naw'un min anwa'iha. Maka ibadah, ya, yang Allah cintai dan ridhoi, baik itu ucapan, perbuatan, zahir atau batin, itu termasuk jenis-jenis ibadah. Ya, wa fardi min afradiha, satu dari tiap-tiap jenisnya. Wa fi ma yali dzukira ba'dul amsilati ala dalika. Maka di bawah ini akan disebutkan contoh-contohnya, ya.
Ini contoh-contoh ibadah. Taib. Yang pertama, famin anwa'il ibadah, di antara jenis ibadah itu ad-du'a, doa. Jadi doa itu ibadah ya. Makanya nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Binau'ihi du'ail mas'alah wa du'ail ibadah. Dengan kedua jenisnya yaitu doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu maksudnya doa permintaan. Nah, bahasa Indonesia kalau disebut doa biasanya itu maksudnya doa masalah. Kamu doa aja sama Allah, maksudnya minta kepada Allah. Ini doa masalah. Nah, tapi dalam syariat ada juga doa ibadah. Doa ibadah itu tidak hanya permintaan, tapi semua bentuk ibadah itu juga kadang disebut doa. Kita sholat itu disebut doa. Kita menuntut ilmu juga disebut doa ibadah namanya ya. Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Berdoalah kamu kepada Allah dengan ikhlas. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan masjid itu milik Allah. Enggak boleh kamu berdoa atau beribadah maksudnya kepada selain Allah. Surat Jin 18. Allah berfirman dalam Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. "Waman adallu." Siapa yang paling sesat? "Mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Yaitu melebihi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah. Apa-apa yang tidak bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim, dan mereka yang diibadahi itu dari orang yang doa kepada mereka ghafilun, lalai, artinya mereka nggak dengar, apalagi boro-boro mengijabah doanya ya. Wa idza husyiron nas, nanti kalau manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'daan, mereka akan bermusuh-musuhan antara sesembahan dan yang disembah, mereka akan saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan orang yang disembah itu akan mengingkari peribadahan orang-orang yang menyembah mereka. Faman du'a ghairillah, siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak bisa mampu mengabulkan permohonannya kecuali Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia disebut orang musyrik, orang yang kafir, yang mengingkari keimanan. Sawaun kanal mad'u hayyan au mayyitan, sama aja yang dia doa, yang dia minta itu kepada orang hidup atau kepada orang mati. Maksudnya kepada orang hidup, misalkan dia memohon kepada orang yang hidup itu supaya dia masuk surga, dimasukkan ke surga gitu. Ya. Meminta, wahai Syekh, masukkan saya ke dalam surga. Wahai Syekh, misalnya, nggak bisa ya. Wa man du'a hayyan bima yaqdiru alaihi mislan yaqul ya fulan ata'amani ya fulan askini wa nahwi dzalika fala syai'a alaihi. Siapa yang meminta kepada orang yang hidup, yang orang hidup itu mampu memberikannya, maka ini tidak syirik. Contohnya, ya fulan at'amani, hei fulan beri saya makan, hei fulan kasih saya minum. Ya orang itu kan bisa ngasih masakan, ngasih minuman. Ini beda ya, ini minta tolong namanya. Boleh kalau minta tolong. Tapi kalau dia berdoa khusyuk, dia disebut dengan ibadah kepada orang tersebut untuk diberikan kesembuhan, diberikan rezeki dan seterusnya, maka ini syirik ya. Wa man da'a maitan au ghaiban, barang siapa yang berdoa kepada orang mati atau orang yang ghaib, yang jauh maksudnya. Bimisli hada, seperti ini, fa innahu musyrik, maka dia termasuk syirik. Jadi kalau dia berdoa kepada mayit, wahai mayit berikan saya makanan, dia syirik karena dia memberikan doa ibadahnya kepada selain Allah. Atau orangnya hidup tapi ada jauh gitu. Orangnya misalkan di mana, ada di pelosok negeri atau di ujung kulon ya, atau di gua mana, wahai Syekh berikan saya makanan, itu juga kesyirikan ya. Kenapa? Karena nggak mampu dia memberikan hal tersebut. Li'annal mayyit wal ghaib, karena orang yang mati dan orang yang tidak hadir di tempatnya, la yumkin an yakuma bimisli hada, enggak mampu mendatangkan permintaan dia tersebut. Nah, ini doa ya. Kemudian doa nau'an tadi, doaul masalah, doaul ibadah ya. Taib, doaul masalah itu artinya engkau meminta kepada Allah ya, su'alullah min khairid dunya wal akhirah, engkau memohon kebaikan dunia dan akhirat ya. Ini doa yang bahasa Indonesia ya. Oh, saya ini lagi pengen banget misalkan pergi umroh tapi belum ada uang. Doa dong, doa. Maksudnya doa itu minta dong sama Allah, minta gitu ya.
Wa du'aul ibadah, adapun doa ibadah yadkhulu fihi kullul qurubati dhahirati wal batinah. Maka ini termasuk semua bentuk peribadahan yang ingin mendekatkan diri kepada Allah baik zahir dan batinnya. Li'annal muta'abbid lillah, karena orang yang sedang beribadah kepada Allah, talibu bilisani maqalihi wa lisani halihi min rabbihi qabulu tilkal ibadah wal itsabati alaihi. Karena orang ketika beribadah kepada Allah, hakikatnya dia itu sedang memohon kepada Allah baik dengan lisannya, dengan zikir tadi atau doa, atau dengan dakwah, atau dengan keadaan dia, dengan berjalan ke masjid misalkan, atau dengan hartanya dia berinfak. Dia itu hakikatnya melakukan itu sedang apa? Sedang memohon supaya Allah terima dan supaya Allah balas. Makanya disebut juga doa ibadah kita itu ya. Wa kullu ma warada fil Qur'an minal amri bid du'a wan nahyi an du'ai ghairillah wa tana'i 'ala da'in yatanawalu du'ail masalah wa du'ail ibadah. Jadi semua perintah dalam Al-Qur'an atau penjelasan dalam Al-Qur'an dan larangan tentang doa-doa dalam Al-Qur'an maknanya itu dua ini, baik doa masalah atau doa ibadah. Kemudian bentuk ibadah selanjutnya wa min anwa'il ibadah al-mahabba wal khauf war raja. Yaitu mahabba wal khauf war raja. Yaitu sudah kita sebutkan ya. Jadi yang kedua, yang ketiga dan yang keempat yaitu al-mahabba wal khauf war raja. Kita sudah sebutkan pada arkan ibadah, rukun ibadah tadi ya. Ini ibadah hati. Ya, mahabba, cinta, khauf dan takut itu ibadah amalan hati. Yang kelima, tawakul. Tawakul juga amalan hati. Wa huwal i'timadu 'ala syai'. Tawakul itu artinya tawakal ya, kalau bahasa kita tawakal, menyandarkan terhadap sesuatu, menyandarkan kepada sesuatu ya. Wa tawakkal 'ala Allah huwa sidqu tafwidil amri ila Allah ya, i'timadan 'alaihi wa thiqatan bihi. Maksudnya apa? Tawakal kepada Allah, dengan jujur dia ingin menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Dia sandarkan kepada Allah. Dan dia yakin dan dia meyakini bahwa hanya Allah yang bisa melakukan itu, memenuhi kebutuhan dia atau menghilangkan kesulitannya. Ma'a mubasyarati ma syara'a. Dan ingat kata para ulama, tawakal itu enggak cuman di hati ya. Dia juga harus melakukan ikhtiar apa yang disyariatkan, wa abaha minal asbab, atau melakukan sebab-sebab yang dimubahkan, yang dibolehkan, li tahsilil manafi, agar dia mendapatkan manfaat atas apa yang dia inginkan tadi, wa daf'il madar, atau hilang dari keburukan. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan hanya kepada Allah saja kalian bertawakal jika kalian beriman. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan ini. Maksudnya gini, hati kita na'am bersandar kepada Allah. Misal kita lapar gitu, kita bertawakal hanya kepada Allah. Ya Allah, aku mengharapkan makanan rezeki darimu ya Allah. Nah, di samping hati kita bersandar kepada Allah, kaki kita, tangan kita bergerak gitu, cari makanan, kita masak, kita beli di warung, atau kita meminta tolong istri kita memasakkan. Tapi kalau diam dia di kamar, saya tawakal kepada Allah. Saya tawakal kepada Allah. Sampai malam dia nggak akan dapat makan, dia akan kelaparan. Ya. Jadi maksudnya tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar yang sesuai syariat atau yang dibolehkannya. Kemudian yang keenam, ketujuh dan kedelapan, wa min anwa'il ibadah ar-raghbati war-rahbati wal khusyu'. Rasa harap, rasa takut dan rasa khusyuk. Fa amma ar-raghbah fa hamma mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Yang dimaksud dengan rasa harap yaitu menyukai sesuatu sampai kepada yang dia cintai ya. Warahba, adapun rohba itu al-khauf, rasa takut, al-musmiru lil harabi minal mukhawwaf, yaitu dia takut banget ditinggalkan ya dari orang yang dia takuti tersebut. Jadi dia bukannya lari tapi dia justru mendekat, takut dia ditinggalkan. Wal khusyu', adapun khusyu' adzul wal khudu' li 'azamatillah. Khusyu' itu maksudnya tunduk, merendahkan diri terhadap keagungan Allah. Bihaitsu yastaslimu liqada'ihil kauni wasyar'i, di mana dia menyerahkan dirinya baik takdir secara kauni atau secara syar'i. Dia benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara takdir qada atau syar'i ya. Jadi
dia diberikan rezeki seperti ini, dia bersyukur. Dia husnuzan kepada Allah dan bersyukur. Dan dia diperintahkan Allah untuk beriman, dia beriman. Disuruh sholat, dia sholat, ya, dan seterusnya. Allah berfirman 3 macam ibadah ini amalan para nabi ya. Surat Al-Anbiya ayat 9. Innahum, mereka para nabi, kanu yusari'una fil khairat, mereka bersegera melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada Allah ya, yaitu berdoa kepada Allah dan beribadah raghaban dengan penuh harap, warahaban dan penuh cemas, ya maksudnya takut ditinggalkan Allah, takut tidak diterima ibadahnya. Wa kanu lana khashiin, dan mereka semua orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, wa min anwa'iha, dan di antara bentuk ibadah itu khasyah, rasa takut ya. Wa hiyal khauful mabniu 'alal ilmi, dan dia khasyah ini adalah rasa takut yang dibangun atas ilmu. Jadi dia kenapa takut? Karena dia mengetahui bi adhamati man yakhshahu, keagungan yang dia takuti, wa kamali sultani, dan kesempurnaan kerajaannya. Makanya Allah berfirman, fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka, orang-orang kafir, fakhshawni, takutlah kepadaku saja. Naam. Jadi kalau ingin menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, kita harus ma'rifatullah, harus mengenal Allah, mengenal keagungannya, kesempurnaannya, ya, kekuatannya, kekayaannya, sehingga kita pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minha al-inabah, di antara doa itu inabah. Apa itu inabah? Kembali kepada Allah. Wa hiya ruju' ilallah, artinya dia kembali kepada Allah bil qiyami bi ta'ati, dengan menegakkan ketaatannya, wajtinabi maksiati, dan menjauhi maksiatnya. Jadi inabah ini dia kembali kepada Allah, bisa dengan bertaubat atau dengan semangat lagi beribadah kepada Allah. Allah berfirman wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian bertaubat kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan serahkan diri kalian hanya kepada Allah. Di antara ibadah isti'anah, minta tolong, wahiyya talabul auni minallah fit tahqiqi umuriddin wad dunya. Minta tolong supaya kita bisa melaksanakan urusan agama dan dunia kita. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Dan ini juga wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Dan di antara ibadah isti'adah, minta perlindungan dari orang atau makhluk yang ingin menzolimi kita. Ya talabul i'adati wal himayati minal makruh. Ya, isti'adah artinya memohon perlindungan dan penjagaan dari apa yang tidak dia sukai. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh, ya. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluknya. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Rabb manusia, raja manusia, Tuhan manusia, dari apa? Dari keburukan tipu daya khannas, ya, waswas yang ditiupkan oleh syaitan. Di antara doa, di antara ibadah istighosah. Apa itu istighosah? Wa talabul ghaus, yaitu memohon pertolongan, ya, yang sangat genting, ya, wahwal inqadhu minasyidda wal halak, di saat dia akan ditimpa kesulitan yang berat dan juga kehancuran, maka dia minta tolong kepada Allah. Jadi istighosah ini dan isti'anah, ya, bedanya. Istighosah ini lebih kepada perkara-perkara yang sangat genting, yang bisa menghilangkan nyawa kita atau menghancurkan kehidupan kita, maka kita istighosah, minta pertolongan kepada Allah. Allah berfirman, istastaghisuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian meminta tolong kepada Rabb kalian, kepada Allah. Ini saat perang Badar. Fastajaba rabbukum, maka Allah pun menolong kalian. Di antara ibadah yaitu az-zabhu, yaitu menyembelih hewan, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku dan sembelihanku, bahwa idhakur ruh bi iraqatid dam, mencabut ruh dengan
mengalirkan darah ala wajhil khusus dengan cara yang khusus, taqarruban ilallah, bentuk beribadah kepada Allah, menyembelih sapi, kambing, onta ya yang diboleh disembelih, atau ayam ya, bebek itu pun disembelihkan, harus bismillah. Tapi kurban ini memang lebih khusus kepada kambing, sapi dan unta ya. Allah berfirman, fasali li rabbika wanhar. Kemudian nazar ya, wa huwa ilzamul mar'i nafsahu bisyai'i, yaitu bisyai'in ma, seseorang mewajibkan melakukan sesuatu apapun itu, au taatillah au taatin lillah, atau dia melakukan taatun lillah ya, ketaatan kepada Allah, ghairu wajib. Tadinya enggak wajib tapi dia mewajibkan, dengan nazar tersebut jadi wajib. Maka ini juga ibadah wajib bagi kita untuk memenuhi ini. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ahli surga itu dalam surah Al-Insan ayat 7 memenuhi bin nadri ya, nazar-nazar mereka. Taib. Maka ini 15 contoh ibadah ya. Fahadihi, kemudian kata para ulama, inilah 15 ini tadi. Sebenarnya masih banyak ya, tapi para ulama hanya menyebutkan 15. Ba'dul amsilati ala anwa'il ibadah, sebagian dari contoh-contoh jenis ibadah. Ya, silakan nanti ibu-ibu sebutkan ya, contoh-contoh ibadah itu apa saja. Boleh di komentar ya, di obrolan ini ada komentar kan. Sebutin coba apa aja contoh ibadah selain yang disebutkan ulama ini ya. Kemudian semua ibadah ini hakun lillah, hanya milik Allah. Maksudnya harus kita berikan, hanya ditujukan hanya kepada Allah wahda. La yajuzu sarfu syai'um minhu li ghairillah. Enggak boleh kita palingkan ibadah ini kepada selain Allah. Dan ibadah ya, apabila dilihat matakumu bihi minal a'dha, dilihat dari anggota badan kita, dia ada 3 jenis. Ada ibadatul qalbi seperti mahabbah, khauf, raja, inabah, khasyah, rohbah. Ada ibadah lisan ya, seperti alhamdulillah, zikir ya, tahlil, tasbih, istighfar, baca Al-Quran atau doa. Dan ada ibadah anggota badan seperti sholat, puasa, zakat, termasuk haji, sedekah dan jihad dan yang lainnya. Baik, selanjutnya himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabut tauhid. Penjagaan Nabi terhadap tauhid. Naam, kenapa para ulama membawa bab ini? Karena pentingnya tauhid uluhiyah ini sehingga Nabi menjaga umatnya jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Lalu bagaimana cara Nabi menjaganya? Maka Nabi memerintahkan mereka untuk ikhlas dan melarang mereka untuk melakukan kesyirikan, baik secara bentuknya real atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesyirikan. Makanya diharamkan membuat patung, diharamkan membuat gambar-gambar bernyawa itu ya, foto-foto yang bernyawa ditempel misalkan di kuburan atau di musola atau di masjid, nggak boleh karena itu wasilah menuju kepada kesyirikan. Juga mengkeramatkan sesuatu, kan kita itu suka banget mengkeramatkan suatu kuburan, keramat lah, jadi sakral gitu beribadah di situ, peninggalan keramat lah. Batu-batu, cincin, keramat katanya, ada batu keramat, ada keris keramat, banyak banget manusia mengkeramat. Maka semua ini dilarang oleh Nabi SAW. Maka semua bentuk jimat, semua bentuk jampi-jampi yang tidak sesuai syar'i, semua bentuk ilmu nujum juga ya, tatayur juga, menganggap sial karena tempat, karena suara burung atau suara tokek kalau kita itu, atau karena seseorang, atau karena ini enggak boleh. Itu semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini para ulama ingin menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah uluhiyah ini sangat jelas sekali bahwa Nabi menjaga umatnya agar jangan jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya disebutkan hadis-hadis larangan Nabi dalam masalah ini ya. Qalu, mereka para ulama mengatakan, laqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan asyaddul hifzi ala ummatihi litakuna azizatan mani'atan muhaqqiqatan li tauhidillahi azza wa jalla mujanimadan likullil wasailil wal asbabil al mafdiyati lima yudadu wa yunaqiduhu. Ya, artinya kata para ulama, Nabi sangat semangat dengan semangat yang sangat kuat terhadap umatnya. Jadi Nabi itu sangat mencintai umatnya, sangat semangat menjaga umatnya. Karena Nabi melihat ya
kasihan umatnya, manusia itu jatuh ke dalam kesyirikan. Maka Nabi pun mencegah mereka. Dengan apa? Supaya mereka menegakkan tauhid dan menjauhkan mereka dari semua wasilah-wasilah atau sebab-sebab yang bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Betapa berat Nabi lihat kesulitan yang kalian kesulitan yang kalian rasakan, yaitu kesyirikan ya. Harisun alaikum, tapi Nabi sangat semangat, inginnya Nabi itu semuanya beriman ya. Bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi terhadap orang beriman sangat santun dan sangat sayang. Wa qad aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahyi anisyirki wa hadri wa anzari wa abda wa adu wa khassa wa ammu fi himayatil hanifiyyati samhati millati Ibrahim allati bu'itsa biha min kulli ma qad yashubuha min al-aqwali wal a'mali allati yadmahilu ma'aha tauhid aw yankus. Dan sungguh banyak banget dalil-dalil ya di mana Nabi melarang tentang kesyirikan, memperingatkan. Nabi ulangi lagi, Nabi ulangi, baik secara khusus, baik orang-orang tertentu atau kepada semuanya, dalam menjaga agama yang hanif ini, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang tauhid, dari semua yang bisa mengotori tauhid, baik ucapan dan perbuatan ya. Dan di sunnah juga banyak hujah-hujah ya, yang Nabi SAW sebutkan ya, wa hadza katsirun fi sunnah ats-tsabitati anhu sallallahu alaihi wasallam fa aqamal hujjah wa adalu syubha, akhirnya syubhat tentang kesyirikan semua hilang, wa qatul ma'adzir wa abanus sabil, sehingga jalan menuju itu sudah enggak ada lagi seharusnya. Jadi kalau kita belajar sunnah, semangat mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, pasti kita akan digiring untuk menjauhi semua kesyirikan ya. Taib. Selanjutnya di antaranya kita langsung ke bawah, yaitu al-matlabul awal ar-ruqa, tentang ruqyah. Apa itu ruqyah? Kok ruqyah dimasukin bab kesyirikan ya? Maksudnya ada ruqyah yang syirik yang dilarang, ada ruqyah yang syar'i yang boleh ya. Ar-ruqa jam'u ruqyah. Ruqa itu jamaknya dari ruqyah. Wahia, ruqyah itu apa sih? Qira'atu wan nafathu. Dia adalah bacaan dan jampi-jampi yang ditiupkan gitu. Ditiupkan. Jadi dia dibaca sambil ditiupkan. Bukan disembur dengan air seperti Mbah Dukun itu ya. Talaban lisyifa. Apa tujuan dia membaca jampi-jampi ini dan ditiupkan kepada orang yang sedang dibaca-baca ini? Itu mengharapkan kesembuhan, wal afiyah, dan keselamatan. Sawa'un kanat minal Qur'an, baik bacaan itu dari Al-Quran, atau minal adiyatin nubuwatil ma'tsura, atau dari doa-doa nubuwah yang ma'tsur ya, yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang sahih. Apa hukum ruqyah? Hukum hal jawas, boleh. Jadi ruqyah itu hukum asalnya boleh. Dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kunna nurki fil jahiliyah. Kami dulu masa jahiliyah suka menjampi-jampi. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik? Apa pendapatmu tentang jampi-jampi ini? Faqala a'ridu ala riqakum. Kata Nabi, tinggalkan ruqyah zaman jahiliyah dulu. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kalau mau jampi-jampi, silakan engkau membaca selama itu tidak ada kesyirikan. Maksudnya dengan Al-Quran atau dengan hadis-hadis Nabi SAW. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, rakhasa Rasulullah SAW fi ruqyah minal aini wal huma wan namlah. Nabi memberikan rukhsah, artinya memberikan keringanan, boleh kalian meruqyah dari penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mematikan dari pandangan yang hasad ya. Wal himmah atau racun atau gigitan serangga. Wan namlah atau penyakit darah dan nanah yang keluar dari tubuh. Jadi boleh diruqyah, dibacain gitu ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, silahkan dia lakukan. Maksudnya memberikan manfaat salah satunya meruqyah saudaranya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat,
dari Aisyah, dia berkata, radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, atau dia menceritakan, karena Rasulullah SAW, Nabi dahulu SAW, idza ishtaka minna insanun, kalau ada seseorang dari kami mengadu kesakitan, jadi ada orang sakit ngadu kepada Nabi, masahahu biyamini, lalu Nabi usap tempat sakitnya itu, summa qala, lalu Nabi mengatakan, ini bacaan doa Nabi ya, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Ya Allah, engkau yang bisa menghilangkan segala penyakit, engkau Rabb manusia, sembuhkan. Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah, kesembuhan yang tidak mendatangkan bahaya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi ini diantara bacaan ruqyah yang dari Nabi SAW. Jadi kalau ada orang sakit, kita taruh di tangan kita di tempat dia sakit, ya seperti Nabi SAW meruqyah keluarganya. Naam, kita lanjut. Selanjutnya, syaratnya. Jadi ruqyah yang dibolehkan itu ada syaratnya. Syaratnya ada 3 ya. Yang pertama, syarat ruqyah yang dibolehkan itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, an la ya'taqida annahu tanfa'u lidzatiha dunallah. Tidak boleh meyakini ruqyah inilah yang bisa menyembuhkan dengan sendirinya tanpa perbuatan Allah. Jadi tetap ini hanya sebab. Ya, nggak boleh kita yakini oh ruqyah dia nih yang paling manjur nih. Ya udah akhirnya semua orang ke dia. Justru syaitan bermain di sana nanti. Akhirnya hati manusia bersandar kepada orang itu. Makanya jangan dikit-dikit ruqyah sama dia, ruqyah sama dia. Nggak boleh ya. Saya dulu pernah ditelepon ya oleh jamaah itu. Ustaz, itu kenapa saya bilang? Tolong ini saudara saya harus diruqyah lewat telepon. Subhanallah saya bilang. Emang ustaz tukang ruqyah gitu ya. Jadi seakan-akan kalau mau kesembuhan tuh melalui ustadz gitu. Padahal kalau orang yang nggak ngaji kan ke dokter gitu ya. Padahal kesembuhan itu di tangan Allah ya. Dan tidak juga di tangan dokter. Tapi boleh kita dengan cara ruqyah yang syariah dan boleh juga ke dokter ya. Fa ini taqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillah fa huwa muharram. Jadi kalau dia meyakini ruqyah ini dengan sendirinya bisa menyembuhkan, ini ruqyah yang diharamkan. Bal huwa syirkun, bahkan ini kesyirikan. Bal ya'taqidu annaha sababun la tanfa'u illa biidznillah. Bahkan yakini ruqyah ini hanya sebab yang diizinkan secara syariat, tidak bisa dia memberikan manfaat dengan sendiri kecuali dengan izin Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, alla takuna bima yukhalifu syar'i. Ruqyahnya enggak boleh menyelisih syar'i. Kama idza kanat mutadamminatun du'aun ghairillah, seperti dalam bacaannya itu ada doa kepada selain Allah. Al-istighatsati bil jin, atau dalam doanya ada bacaan-bacaan kepada jin wa ma asybah dzalik. Enggak boleh ini. Jadi kalau ada doanya ya Allah misalkan anta syafi wa ya jin gitu, atau dia sebutin nama jinnya, maka ini syirkun ya. Kemudian yang ketiga, antakuna mafhuma makluma, harus bacaan ruqyahnya bacaan yang jelas, yang dipahami dan diketahui. Maka ini hati-hati ya. Ibu-ibu kalau ada bacaan-bacaan solawat apa atau bacaan ruqyah apa, ijazah dari wali ini, dari syekh ini misalnya, hati-hati. Ya, karena kita pernah mendapatkan setelah kita baca, ternyata di dalamnya ada penyebutan nama-nama yang kita nggak kenal gitu. Bisa jadi ini nama jin-jin yang dipanggilnya gitu ya. Jadi nggak boleh kalau bacaannya itu nggak dikenali. Apalagi bacaannya itu bacaan selain bahasa Al-Quran atau Sunnah. Dia jampi-jampi dengan bahasa Sanskerta. Wah, ini sudah jauhi, ini pasti kesyirikan ya. Ini ada minta pertolongan kepada jin ya. Pakai bahasa Sanskerta. Ya, nggak jelas gitu bahasanya. Kita pun nggak tahu. Maka kalau ada orang meruqyah dengan sesuatu yang nggak kita pahami, nggak kita ketahui, tinggalkan segera. Waqad su'ila al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, ayarkir rajulu wa yastarki. Imam Malik pernah ditanya, apakah boleh seseorang meruqyah atau meminta ruqyah? Faqala la ba'sa bidzalika bil kalamit thayyib. Enggak apa-apa kata beliau, selama dia meruqyah dengan kalimat yang thayyib, Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya ruqyah yang dilarang.
Nah, ruqyah yang dilarang kebalikan dari 3 syarat tadi. Jadi kalau 3 syarat ini nggak terpenuhi, ruqyah ini pasti dilarang. Yang pertama tadi ya, eh, apa? Akan ya enggak yang di bawahnya, tetap yang di bawah tadi ada disebutkan oleh para ulama. Kan ya tiga roki awil merki annaha tanfa'u wa tu'taru bidzatiha. Seperti orang yang meruqyah atau yang diruqyah meyakini ruqyah inilah dengan sendirinya memberikan manfaat. Maka ini dilarang. Au takuna mustamila ala alfadhi syirkiyah wa tausilati kufriyah wa alfadhi bid'iyah, atau di dalamnya ada kalimat-kalimat kesyirikan, kekufuran atau lafaz-lafaz bid'ah. Au takunu bi alfadhi ghairi mafhuma katolasim wa nahwiha, atau di dalamnya ada kalimat jampe-jampe dari bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ya. Baik, maka lihat Nabi kita Muhammad SAW menjaga tauhid uluhiyah dengan mengajarkan ruqyah yang benar. Dan ruqyah yang sangat dianjurkan itu dengan Al-Quran, diantaranya surah Al-Fatihah. Ya, karena ada riwayat yang menyebutkan para sahabat membaca surat Al-Fatihah lalu mendatangkan kesembuhan. Juga surat Al-Ikhlas, surat ayat kursi ya. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini semua surat-surat yang bisa dengan izin Allah tentunya Al-Quran akan memberikan kesembuhan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tamaim, jimat. Selanjutnya jimat ya. Apa itu jimat? At-tamaimu jam'u tamimah. Tamaim itu jamak dari tamimah. Wahya ma yu'aliku 'alal unuq wa ghairihi min ta'widat awil kharazat aw idhami aw nahwiha. Jadi dia itu tamimah. Apa itu tamimah? Apa-apa yang digantungkan di leher. Jadi ya digantungin di leher. Atau selainnya, bisa juga digantungin di depan pintu, di mobil, atau di lemari ya. Atau kalau bikin rumah biasanya orang gantungin di atas rumahnya itu ya. Baik itu dari ta'widat ya au kharazat atau manik-manik atau bentuk-bentuk jimat lah ya. Au izom atau tulang atau selainnya. Tujuannya apa dia menggantungkan itu? Lijal bil naf'i, supaya dia dapat manfaat, mendatangkan keberkahan ya, seperti kalau di toko itu dia gantungin apa itu yang gambar kucing begini-begini tuh. Nah itu tanya aja, kenapa kamu bikin ini? Kalau dia meyakini mendatangkan penglaris, ini jimat ya. Atau di rumah makan biasanya ditaruh gambar syekh gitu, lalu ditulis tulisan Arab-Arab gitu yang melingkar-lingkar atau kayak rumus-rumus seperti itu. Maka ini juga jimat. Ingin dia menempelkan itu, niatnya ingin mendatangkan pelanggan misalkan. Audaf iddurrin, atau ingin mencegah kemudaratan. Ya, mencegah setan masuk, dia tempel misalkan jimat itu di depan pintunya ya. Supaya setan nggak masuk. Maka ini semua disebut dengan jimat ya. Wa kanal arab fil jahiliyah yu'allikunaha ala auladihim. Dulu orang-orang jahiliyah menggantungkan jimat ini kepada anak-anak mereka. Yattaquna bihal ain, supaya melindungi anak ini dari ain, biza'mihim mil batil, dengan keyakinan mereka yang batil. Sekarang juga banyak kan ibu-ibu itu anak-anak bayinya digantungin apa itu kalung yang ada dalam-dalamnya gitu ya. Atau orang-orang yang meyakini benda-benda tersebut bisa memberikan perlindungan, itu juga termasuk jimat ya benda itu. Nabi SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ya jampi-jampi yang tidak sesuai syariat tadi ya, dan juga jimat, pelet, tiwalah itu pelet, syirkun, ini termasuk kesyirikan. Dari Abdullah bin Ukaim ya radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menyandarkan pertolongan, ya, kesembuhan dan yang lainnya kepada sesuatu, dia akan diikatkan kepada sesuatu itu. Artinya diwakilkan kepadanya. Allah berlepas diri kepadanya. Apa hukumnya? Ya, hukumnya haram ya. Tadi hukumnya di atas ya, hukumnya haram. Dan dia termasuk syirik ya. Kenapa? Karena dia menggantungkan sesuatu kepada selain Allah ya. Kemudian dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu,
Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Ya. Di bawahnya itu hadis di bawahnya. Naam itu. Dari Uqbah bin Amir, ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang menggantungkan jimat, Allah tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Artinya nggak akan dipenuhi keinginan dia dengan jimat itu. Wa man ta'allaqa wada'atan, siapa yang menggantungkan jimat dari kerang, fala wada'allahu lahu. Allah juga nggak akan menyelesaikan urusannya. Ya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW bersabda, dari Uqbah bin Amir juga, ya, Nabi SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah melakukan kesyirikan, ya. Fahadhin nusus wa ma fi ma'naha fi tahdir min ar-ruqa syirkiyah allati kanat hiya ghalibu ruqa al-arab fa naha anha lima fihi min asy-syirki wa ta'ali bi ghairillah, ya. Maka hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya peringatan terhadap jimat ini, mungkin bukan ruko ya, minat tamimah atau tamaim yang syirik yang kebanyakan orang Arab melakukan, Arab jahiliyah dulu, ya. Taib. Selanjutnya, wa idza kana al-mu'allaq minal Qur'an. Bagaimana kalau yang jimat yang dia gantungkan itu isinya ayat Al-Qur'an? Misal ayat kursi dia gantungkan. Apa hukumnya? Fahadhil mas'alatu ikhtalafa fiha ahlul ilmi. Para ulama khilaf. Kenapa mereka khilaf? Kenapa ada yang membolehkan? Karena orang yang menggantungkan Al-Quran, sejatinya dia itu meminta tolong kepada Allah dan dia meyakini Al-Quran itu kalamullah. Sehingga dia meminta tolong dengan sebab firman Allah, dengan sebab sifat Allah. Dan boleh kita meminta tolong dengan sebab perantara sifat-sifat Allah. Ya, misalkan seperti Nabi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya Allah, dengan rahmatmu aku minta tolong. Maka para ulama yang membolehkan, ya, menyebutkan, ya, di antara sebabnya kenapa? Karena dia telah meminta pertolongan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa minhum man mana'a dzalika. Sebagian para ulama melarang, tetap disebut dia itu jimat yang dilarang. Kenapa? Karena 4 sebab. Kenapa tetap Al-Quran juga nggak boleh dijadikan jimat? Yang pertama, umumun nahi an ta'liqit tama'im. Karena keumuman larangan tentang dilarang menggantungkan jimat. Jadi nggak ada pengkhususan di situ. Jadi secara umum semuanya dilarang. Yang kedua, saddali dari'ah, mencegah. Ya, mencegah jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Bisa jadi awalnya dia Al-Quran, lama-lama dia gantungkan selain Al-Quran. Makanya sebabnya ditutup dulu. Jangan sampai dibolehkan, nanti khawatirnya dia campur. Dan banyak itu. Di dompetnya isinya Al-Quran, tapi juga ada rumus-rumus bahasa Arab. Ya, ternyata itu jimat jampi-jampi. Yang ketiga, idza allaqa, kalau dia gantungkan Al-Quran di dompetnya atau di tubuhnya, di badannya, atau maksudnya di kantongnya atau dimanapun, fala budda an yamtahinal mu'allaq bihamlihi ma'ahu. Bisa jadi jimat ini dia bawa kemana-mana. Bisa jadi dia bawa ke kamar mandi, dia bawa juga saat dia istinja, ya, saat dia buang air dan yang lainnya. Yang keempat, istishfa'u bil Quran, meminta kesembuhan dengan Al-Quran. Warada ala sifatin muayyana. Sudah Nabi ajarkan caranya. Bagaimana cara kita memohon kesembuhan kepada Allah dengan Al-Quran? Caranya dengan ruqyah tadi, dengan dibacain surah Al-Fatihah, dibacain surat Al-Ikhlas, atau ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, yang itu semua Al-Quran itu adalah penyembuh. Jadi cara berobat dengan Al-Quran itu dibacakan ayat-ayatnya, fala tatajawaz, maka tidak boleh melebihi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara umum, ya, para ulama di sini lebih cenderung kepada tetap dilarang walaupun itu Al-Quran, ya. Tetapi kalau ada orang yang kekeh tetap dia misalkan menulis ayat kursi gitu, ya, digantung di rumah, ya, tidak kita katakan juga itu syirik, ya, karena ada ulama yang membolehkan. Taib. Kemudian yang selanjutnya, lubsul halaqah wal khait wan nahwiha, memakai cincin dan juga benang dan yang semisalnya. Ini sebenarnya, ya, sama seperti jimat tadi, sama seperti jimat. Cuma bentuknya hanya cincin, ya. Bentuknya cincin, kalung atau
yang lainnya dari benang-benang. Tapi sama seperti jimat tadi. Kita lanjut kepada kepada hadis Imran bin Husain saja. Hadis di bawahnya ada hadis Imran bin Husain. Naam, wa an Imran bin Husain anna Nabi SAW ra'a rajulan fi yadihi halaqa min sufrin. Nabi melihat seseorang di tangannya memakai gelang dari tembaga. Faqala ma hadhi? Nabi tanya, apa ini? Qala minal wahina, kata dia, oh ini mencegah saya dari penyakit demam. Faqala inzi'ha, kata Nabi, lepasin itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena kamu bukannya sembuh pakai ini, justru engkau makin lemah. Inzi'ha, lepaskan itu ya. Unbusha anka. Fa innaka law mitta, karena kalau engkau meninggal masih pakai ini, wa ya alaika ma aflahta abada, kata engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Engkau jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi enggak boleh juga itu dikelangkan ya. Naam, ini termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi. Jadi Nabi melarang ini ya. Kemudian selanjutnya at-tabarruk bil asjar. Kita lihat yang keempat. At-tabarruk bil asjar. Sebelum itu kita baca sedikit sebelum tabarruk bil asjar, ada hukmu lubsil halqah, yaitu yang itu ya, hukum memakai cincin atau dari benang atau yang semisalnya untuk tadi ya, meyakini mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, muharramun, hukumnya haram. Fa ini taqada labisuha annaha mu'atsaratun bi nafsiha dunallah. Kalau yang makainya meyakini dia bisa memberikan dengan sendirinya manfaat atau menghilangkan bahaya tanpa bantuan Allah, atau bukan tanpa bantuan, tanpa dari Allah, fahuwa musyrikun syirkan akbar. Ini syirik besar. Fi tauhid rububiyah, bahkan tauhid rububiyah ya. Kenapa? Karena dia meyakini ada wujud selain Allah yang mengatur selain Allah ya. Tetapi wa ini taqada annal amra lillahi wahda. Kalau dia meyakini segala urusan itu di tangan Allah. Wa annahu mujarradun sabab, dia hanya sekedar sebab saja. Walakinnahu laisa mu'assiran, dan dia tidak berpengaruh dengan sendirinya, di bawahnya Naam, ini fahuwa musyrikun syirkun asgor, maka dia termasuk syirik kecil ya. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang pakai jimat berupa cincin, misalkan cincin ya. Lalu kita tanya, kamu kenapa pakai jimat ini? Oh, ini bisa memberikan saya mencegah dari penyakit ain misalkan. Taib. Bukan kamu meyakini ini dengan sendirinya atau dari Allah. Dia bilang, oh segala sesuatu dari Allah. Hanya Allah yang menyembuhkan. Hanya Allah yang bisa menjaga kita. Ini hanya sebab. Maka ini syirik kecil. Tapi kalau kita katakan, bukankah Allah yang menyembuhkan? Oh enggak, bukan Allah. Cincin ini yang menyembuhkan saya. Cincin ini yang membawa keberkahan kepada saya. Bukan Allah. Ini syirik besar. Ya, karena dia sudah masuk ke dalam rububiyah, meyakini ada benda selain Allah yang mengatur atau memberikan rezeki ya, atau yang menyembuhkan. Taib. Kenapa dia disebut syirik kecil? Karena dia bisa membawa kepada syirik besar ya. Selanjutnya tentang bertabaruk kepada pohon. Ya, insyaallah ini terakhir ya pada pertemuan kali ini. Tabaruk kepada pohon. Qalu, para ulama mengatakan, at-tabarruk bil asjari wal ahjari wan nahwiha. Bertabaruk atau mencari berkah dengan batu-batu, pohon-pohon dan yang semisalnya. Itu di bawahnya itu apa? Al-Matlabur Rabi ya. Naam, bisa diturunkan itunya, tabarruknya. Baik, ana bacakan ya. At-tabarruk bil asjar wal ahjar ya, mencari berkah dengan pohon dan batu-batuan ya. Tabarruk huwa talabul barakah wa talabul barakah la yahlu min amrain. Tabarruk itu ngalap berkah kalau bahasa kita. Dan ngalap berkah itu
bisa dengan dua perkara ya. Bisa jadi dua perkara. Yang pertama an yakuna tabaruk bi amrin syar'iyyin, bertabaruk dengan yang disyariatkan seperti Al-Qur'an. Allah berfirman wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan Al-Qur'an ini kitab yang Allah turunkan penuh keberkahan. Maka kalau kita ngalap berkah dengan Al-Qur'an seperti membacanya, ya, menghafalnya, mentadaburinya, maka ini tabaruk yang disyariatkan. Yang kedua, an yakuna tabaruk bi amrin ghairi masyru'. Bertabaruk dengan sesuatu ngalap berkah yang tidak disyariatkan. Seperti tabaruk, mencari berkah, ngalap berkah dengan pohon-pohon, dengan batu-batu, atau dengan kubur-kuburan. Maka semua ini adalah bentuk kesyirikan. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, dia mengatakan, Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dulu kami pernah keluar bersama Nabi perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'i ahdin kufrin, dan kami baru masuk Islam. Walil musyriki nasidra. Orang musyrik dahulu mereka punya pohon sidrah ya. Ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka di pohon ini iktikaf ya, berdiam di sana dan menggantungkan senjata mereka. Untuk apa? Mendapatkan kekuatan ya. Bertabaruk dengan pohon. Ini perbuatan orang musyrik ya. Yuqalu laha dzatu anwad. Pohon itu disebut dengan dzatu anwad. Famararna bisidra. Tiba-tiba kami melihat pohon sidra. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwad kama lahum dzata anwad. Berikan kami dzatu anwad sebagaimana mereka memiliki dzatu anwad ya. Kemudian Nabi SAW berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, innaha sunan, ini adalah jalan, qultum walazi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil Musa. Yang kalian ucapkan ini adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel dulu kepada Musa, ay ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, kemudian sungguh kalian kaum yang bodoh. Jadi Nabi SAW melarang kaum muslimin ngalap berkah kepada benda-benda, kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan, kepada apapun itu ya, mereka mengharapkan keberkahan karena ini bentuk-bentuk kesyirikan juga ini. Nah, mungkin ini yang kita bahas pada hari ini ya. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhal. Ya Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas penjelasan materi yang cukup padat hari ini. Alhamdulillah. Boleh dibuka sesi tanya jawab Ustaz untuk beberapa pertanyaan atau bagaimana? Tafadhal. Ya. Teman-teman sekalian, bila sudah ada yang ingin ditanyakan secara langsung, silakan. Sudah ada? Ana boleh pertanyaan Ya, silakan. Bergantian ya. Tadi yang duluan tadi. Yuk, siapa duluan? Ya, yang langsung barusan deh. Nggak usah nunggu ya. Yuk, utilengku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semua ilmunya. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Saya ada pertanyaan. Kalau tadi bacaan ruqyah itu seperti kulhu dan ayat kursi, kalau misalkan kita sakit, kita bacakan sendiri gitu, apa boleh Ustaz? Naam, barakallahu fikum. Naam, justru yang paling afdal itu adalah kita meruqyah diri kita sendiri ya. Sebagaimana Nabi SAW menasihati kepada Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma ya, iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta langsung kepada Allah. Jika kamu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW ya di antara
Riwayat banyak yang menyebutkan apabila Nabi tertimpa penyakit maka Nabi membacakan ruqyah untuk dirinya sendiri, ya. Nabi membacakan ya ruqyah tersebut, atau malaikat Jibril datang mendoakan Nabi, atau Nabi mendoakan orang lain, ya. Jadi tidak ada Nabi meminta dibacakan orang lain. Bahkan dalam hadis Uqasa yang panjang itu ya radhiyallahu ta'ala anhu, tentang hadis 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, diantaranya innahum la yastarkun, ya. Mereka tidak meminta ruqyah, ya. Wa 'ala Allah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya bertawakal kepada Allah. Jadi yang lebih afdal itu meruqyah itu adalah diri kita sendiri. Karena yang sedang butuh itu kita, dan ketika kita sedang ditimpa kesusahan, kegelisahan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang hambanya memohon pertolongan kepada Allah. Jadi nggak apa-apa membaca Al-Ikhlas, atau dia membacakan Al-Fatihah untuk dirinya sendiri, atau dia baca Al-Qur'an, ya. Dia baca surah Al-Baqarah sambil diniatkan supaya Allah menyembuhkan penyakitnya, nggak apa-apa itu, ya. Ya, wallahu taala alam. Ya, selanjutnya dibalik ke Uti Listiana tadi, silakan. Di-unmute dulu. Siapa tadi yang berbarengan? Sudah ada? Ya, Uti Susi silakan langsung di-unmute. Assalamualaikum, Ustaz. Ini Oh, Uti Frida habis Uti Susi ya? ya na'am. Iya. Ustadz mau menanyakan, kalau kita sudah melakukan, dulu kan kita tidak mengerti. Terus waktu Ana melakukan, waktu anak-anak kecil itu, kalau maghrib itu kan waktu anak kecil kita simpen gunting kuku di dekat itunya, dan kalau maghrib katanya nggak boleh ditinggal anaknya, banyak kuntilanak lah yang segala macam, karena kan di kampung kan masih kayak begitu. Nah, sesudah kita tahu apa yang kita harus lakukan, apakah itu termasuk syirik besar atau syirik kecil, Ustaz? Jazakallah khairan. Naam, wa jazakillah khaira. Naam, kaidahnya ya, apakah dia besar atau kecil? Kalau dia meyakini benda itu dengan sendirinya bisa memberikan manfaat atau menolak bala dengan sendirinya tanpa pertolongan Allah, maka ini syirik besar. Tapi kalau dia meyakini semuanya pertolongan dari Allah, hanya Allah, saya sangat yakin hanya Allah yang menolak bala, hanya Allah yang menyembuhkan, tapi saya hanya mengikut-ikut ini sebab-sebab kata orang tua dulu seperti ini, atau kata teman saya nasihatnya seperti ini, jimat-jimat segala macam, maka ini syirik kecil. Kalau sudah kita pernah melakukan, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Maka cukup kita bertobat kepada Allah, karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha menerima taubat, ya. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikannya? Karena ayat itu di atasnya tentang kesyirikan, dan memohon ampun kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, insyaallah selama kita masih hidup, belum ditutup pintu taubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah dahulu. Bahkan para sahabat dahulu kesyirikan mereka lebih besar lagi. Ya, mereka musyrik, benar-benar nyembah berhala. Ya, sebagian para sahabat kan dari kesyirikan. Bahkan mereka pernah memerangi kaum muslimin, ya. Tetapi ketika mereka bertobat, masuk Islam dan bertobat, tidak mengulangi lagi, menyesal dan meninggalkan perbuatan tersebut, maka Allah menerima taubatnya, dan Allah pun mengampuni dan meridhoi mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu, ya. Kemudian semoga Allah memberikan taufik agar kita istiqomah atas ketaatan saat ini dan yang akan datang, dan semoga Allah mengampuni kesyirikan yang pernah kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui, dan kita memohon ampun kepada Allah dari kesyirikan yang tidak kita ketahui yang pernah kita lakukan, ya. Na'udzubillah an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka ya Allah, ya. An nusyrika bika wa nahnu na'lam, ya. Wallahu taala alam. Ya, Ustaz. Jazakumullah
Jazakumullahu khairan. Tafadholi Uti Frida di unmute. Ya, bisa di unmute. Uti Frida. Ya, sambil menunggu Uti Frida, Ustadz ini ada pertanyaan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila kita pernah minta diruqyah zaman dulu, artinya kita tidak punya peluang lagi bisa masuk surga tanpa hisab karena sudah diruqyah dan minta sendiri. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Selama kita tidak mengetahui dalil tersebut, mudah-mudahan karena ketidaktahuan kita dahulu, lalu setelah kita mengetahui dalil tersebut, kita pun memohon kepada Allah agar memberikan kita masuk surga tanpa hisab. Lalu kita memperbaiki tauhid dan menyempurnakan tauhid kita dengan benar-benar bertawakal hanya kepada Allah, melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, kemudian kesempurnaan tauhid itu dengan melaksanakan sunnah-sunnah, kemudian juga meninggalkan yang makruh-makruh, kemudian kita wafat dalam keadaan tersebut, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah masuk surga tanpa hisab dan azab, yaitu yang sempurna ketauhidannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustadz, ini ada lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika seseorang melakukan ibadah, misalnya ibadah haji, kemudian ada foto-foto selfie yang dibagikan di khalayak ramai. Apakah dengan demikian ada celah bahwa membagikan foto ibadah tersebut ada positifnya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, pertanyaannya tentang positifnya ya. Mungkin masuk juga negatifnya ya. Foto-foto itu sebenarnya perkara yang para ulama Ahlussunnah ya, Ahlussunnah kita ini sangat hati-hati sekali ya. Bahkan mereka khilaf dalam masalah ini tentang penggunaannya tanpa ada maslahat padanya ya. Seperti maslahat foto itu ya untuk kepentingan paspor misalkan ya, atau kepentingan KTP atau kepentingan yang lain, memang harus ada fotonya. Kalau enggak kita enggak akan mendapatkan pelayanan ya dan seterusnya. Maka dalam masalah ini saja para ulama sangat hati-hati. Apalagi kalau dia ini ibadah ya. Biasanya ya orang-orang memfoto ibadah tersebut tujuannya bukan hanya ibadah ya, maksudnya orang memfoto itu kan tujuannya itu entah dia untuk kenangan pribadi atau dia untuk laporan pertanggungjawaban atau untuk promosi. Ya, kalau travel haji dan umroh pasti dia harus ada foto-foto itu. Tujuannya apa? Ya untuk promosi ya, supaya orang lain percaya dan banyak pelanggan. Kalau yang nggak ada tujuan untuk promosi ya dia untuk pribadi aja. Dia simpan aja untuk sendiri gitu. Atau untuk istrinya nanti, atau untuk anak-anaknya ya, kenang-kenangan aja. Atau selanjutnya ini yang bahaya, untuk memperlihatkan kepada orang lain kalau dia sudah ibadah. Walaupun dia saya kan supaya memotivasi orang ibadah, maka ini bahaya sekali ya. Maka wallahu ta'ala justru nggak ada positifnya, yang ada nanti malah negatifnya itu ya. Kecuali tadi ya untuk laporan pertanggungjawaban, misalkan dia membadalkan haji orang lain yang orang lain butuh laporan itu, dia memvideoi ibadahnya, dia memfoto, itu pun ya yang lebih afdol ya hanya antara dia dan orang yang meminta tolong tersebut. Jangan di-share kemana-mana, apalagi jadi bahan promosi ya kepada orang lain. Dia buka jasa membadalkan ini saya udah badalin, saya ini. Wah, Allah ta'ala alam ya, ini bahaya sekali. Bisa merusak ibadah itu sendiri, yang padahal ibadah itu sangat
dianjurkan, ditekankan seikhlas-ikhlas mungkin dengan cara serahasia-rahasia mungkin. Ya. Jadi ibadah itu untuk meningkatkan kualitas keikhlasannya, caranya gimana? Rahasiakan ibadah itu serahasia-rahasia mungkin. Ya. Bayangkan betapa banyaknya ibadah Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun Nabi berdakwah. Banyak nggak ibadahnya? Banyak banget. Tapi nggak ada yang Allah ceritakan kecuali sedikit. Kecuali dakwahnya Nabi Nuh, doa Nabi Nuh pun nggak semuanya. Sedikit doa Nabi Nuh yang Allah ceritakan. Dan yang menceritakannya bukan Nabi Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan. Ya. Betapa banyaknya ibadah Nabi Idris alaihissalam, ya, yang dia diangkat di tempat yang tinggi. Tapi kita nggak tahu gimana bentuk ibadah Nabi Idris. Dan Nabi Idris, Nabi yang Allah angkat derajatnya di tempat yang tinggi. Lalu siapa kita? Apa kita dengan pede ya ibadah kita diterima Allah SWT, lalu kita men-share foto-foto ibadah kita. Jadi yang lebih afdal dan yang lebih ahsan ya bagi kita untuk merahasiakan ibadah tersebut serahasia-rahasianya. Bahkan kalau bisa sampai istri, anak kita nggak tahu kalau kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru kualitas ibadah yang sangat berkualitas, dan ini yang bisa menyebabkan keikhlasan seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Ya, Ustadz masih ada waktu. Ini Tafadhal. tadi ada yang mau tanya, cuma signalnya lagi turun naik. Naam, tafadhal. Ya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan secara langsung, silakan. Ya, kalau belum ada, ini yang tertulis lagi Ustadz. Oh, udah, ya. Silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kenal seseorang yang kejadiannya sudah lama, entah dia kena penyakit ain atau kena depresi, tapi menyebabkan kepribadiannya itu berubah. Dan ketika kita menyuruh dia untuk meruqyah diri sendiri, karena dia sudah berubah pikirannya gitu, jadi dia nggak mau gitu Ustaz. Terus ketika kita meminta dia untuk orang lain meruqyah, dia juga menolak karena dia pikir dia nggak ada masalah apa-apa. Dan pertanyaannya apakah kita boleh Ustaz memintakan orang untuk meruqyah dia karena kondisinya yang kondisi kejiwaannya juga yang sudah benar-benar berubah seperti itu. Itu saja. Naam. Barakallahu fikum. Nasallallahu salam wal afiyah, ya, kita memohon kepada Allah keselamatan dan juga afiyah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga semoga kaum muslimin dan juga teman yang dikenal oleh yang ditanya tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari penyakit tersebut. Taib. Nabi SAW bersabda, ya, sebagaimana kita sebutkan dalam hadis tadi, ya, man istata'a an yanfa'a ghairahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka berikanlah. Jadi nggak mengapa kita mencari orang lain atau meminta kepada orang lain untuk meruqyah orang tersebut. Tentu dengan cara-cara yang baik, ya, cara-cara yang baik, ya, tidak dengan cara-cara yang menyebabkan dia semakin nggak suka atau semakin dia menjauh atau semakin dia bertambah kejiwaannya, semakin semakin terkena penyakit jiwa. Maka pengalaman kami, ya, terhadap orang seperti itu disarankan yang pertama ya harus keluarganya, karena tadi penanya kan orang yang dikenal, saya nggak tahu apakah keluarganya atau siapa, harus keluarganya, bicara kepada keluarganya. Yang kedua, boleh ditempuh dengan pengobatan medis, ya, yang ilmiah, seperti dengan meminum obat-obat kejiwaan. Itu ada obat-obat kejiwaan dan itu sesuai ilmiah, karena bisa jadi orang yang akalnya mulai blank gitu, ya, atau bahasa kita itu apa sih, orang yang kena penyakit jiwa itu depresi atau yang lainnya, itu memang secara anatomi tubuhnya itu
Allah alam juga saya secara kejiwaan ada sel-sel otaknya mungkin ya yang bisa disembuhkan dengan cara obat-obat medis atau dengan ahli psikologis yang tentunya yang sesuai syariat juga ya, harus kalau perempuan ya dengan perempuan. Dan yang utama memang ya harus dengan cara-cara yang syar'i ya, dengan bertaubat kepada Allah, dengan kemudian menganjurkan dia untuk mentaati Allah, kemudian menjauhi dari maksiat dan dosa, dan meruqyah dengan bacaan ruqyah yang syar'i tadi ya. Wallahu taala alam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ada lagi yang lain? Kalau belum ada, Ustadz ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Bila ada seseorang yang terkena musibah yang luar biasa, misalnya kondisi pernikahan, anak-anak, dan juga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Kemudian disarankan coba kembali kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran. Apakah saran seperti itu jadi salah Ustadz? Karena dibalikin memangnya Al-Quran bisa menyembuhkan. Ketika dijelaskan bukan Al-Quran yang menyembuhkan, tapi kedekatan ketika membaca Al-Quran. Nah, di samping di sini juga berusaha tentang kesehatan. Jadi apa yang bisa Ustadz nasihatkan dalam situasi seperti ini? Jazakumullahu khairan. Wa jazakillah khairan. Naam, perlu diketahui memang orang-orang yang sedang kesulitan, jiwanya itu sedang bimbang ya, jiwanya itu sedang rapuh, dan dia sedang di samping jiwanya sedang rapuh, syaitan itu sangat dekat dengannya. Jadi syaitan sangat menggoda dia, syaitan ingin dia berpaling dari Allah SWT. Maka terkadang upaya-upaya ya, niat-niat baik, upaya yang kita lakukan untuk kesembuhannya, untuk perbaikannya, justru jadi bumerang ya buat kita. Justru dia marah, justru dia seuzon, justru dia ngamuk-ngamuk, atau dia nggak percaya, atau dia ya seperti tadi ya mengucapkan emang Al-Quran bisa menyembuhkan, dan seterusnya ya. Maka yang perlu kita perhatikan ya, yang pertama, kita harus melihat orang ini dengan kacamata kasihan ya. Jadi sehingga kita pun terus mendoakannya, terus berbuat baik kepadanya. Setelah itu ya kita berupaya memberitahu dengan cara yang baik. Kita cari tahu orang-orang yang bisa dipercayai sama dia, ya kita kasih tahu ya, cara-cara yang baik, bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah. Dan musibah yang terbesar itu bukan itu ya, itu musibah dunia, musibah biasa sebenarnya. Jadi kalau orang yang fakih agamanya, yang memahami agama Allah, musibah dunia itu musibah yang ringan. Ya musibah sakit, musibah ditinggalin orang, musibah harta kita berkurang, itu biasa. Justru musibah yang sangat besar itu musibah agama ya. Yang bahaya itu sudah dia ditimpa musibah dunia mengakibatkan musibah agamanya ya. Jadi tetap nasihati orang tersebut, tetap doakan, dan cari waktu-waktu yang terbaik, tempat-tempat yang terbaik, atau orang-orang yang terbaik yang bisa memberikan masukan kepada dirinya ya, yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menghilangkan kesulitan kita semua, dan semoga Allah menghilangkan semua kesulitan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kaum muslimin ya dari segala penyakitnya, dan semoga Allah memperbaiki semua keadaan kita. Mungkin cukup ya ini yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.